akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk memasang sliding door ya. Nih, sliding untuk lemari. Nah, bisa kita lihat. Gede ya. Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pemasangan pintu sliding ya. Jadi untuk lemari kitchen set yang seperti ini. Nah, supaya bisa sobat lihat, ini kalau terlihat berantakan sekali ya. Jadi kita pasang pintu supaya terlihat rapi gitu, walaupun belum ada raknya. Tapi mungkin raknya kita buat di video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan buat cara-cara membuat pintu sliding ya. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat, let's go. Oke, material yang pertama ini adalah rel sobat ya. Jadi relnya ini panjang 1,5 meter. Jadi ada variasi tergantung kebutuhan. Ada 1,5 meter, ada 2 meter. Jadi tipe relnya seperti ini kira-kira ya, seperti ini. Kemudian ada roda ya, roda bagian bawah. Nah, seperti ini untuk roda bagian bawahnya. Ini ada lubang-lubang bautnya, nanti kita akan baut ke pintunya. Kemudian ini adalah pin untuk bagian atas ya, pin untuk bagian atas. Jadi ini ada pinnya, jadi untuk mengunci posisi bagian atas. Nanti cara pemasangannya kita akan jelaskan pada saat pemasangan. Kemudian ini ada bautnya untuk mengunci roda tadi ke pintu. Ini ada stopper ya. Oke, kemudian ini adalah stiker untuk warna dari pintunya ya. Kita pilih warna putih. Jadi untuk pelapis pintunya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan stiker seperti ini, bisa juga dicat atau menggunakan HPL yang dilem juga bisa ya. Itu yang paling bagus, itu menggunakan HPL atau cat duko. Ini adalah multiplex ya, yang 15 mili. Kita pakai yang 15 mili. Yang akan dijadikan pintu untuk slidingnya. Nah, ini sedang dipotong oleh Ahendar ini. Jadi disesuaikan dengan ukuran pintu ya. Oke sobat, jadi langkah pertama adalah pengukuran dan pemotongan ya. Jadi kita ukur sesuai dengan pintu yang kita mau, dan kemudian dipotong ya. Jadi pemotongan ini bisa menggunakan manual, menggunakan gergaji kayu, atau menggunakan mesin gerinda dengan mata potong. Oke, setelah material papan dipotong sesuai dengan ukurannya, kita rapihkan sudut-sudutnya sobat ya. Jadi kita rapihkan dengan bisa menggunakan dengan gerinda ataupun hamplas ya. Jadi tidak ada bagian-bagian yang sisa pemotongan yang tajam yang tertinggal di papan. Oke, jadi proses pemotongan ini penting karena menentukan pas atau tidaknya pintu ini pada saat dipasang ya. Karena ketika dipasang ternyata pemotongannya miring, itu tidak akan bagus sobat ya. Oke, setelah pintu untuk lemari pertama jadi, kita bisa ukur kembali untuk pintu yang lainnya ya. Jadi kurang lebih prosesnya sama. Kita ukur dulu seberapa besar pintunya dan akan dibagi menjadi berapa. Nah, baru kita ukur dan kita potong, dan pastikan siku sobat ya, supaya tidak miring.
Nah, alat-alatnya cukup sederhana ya, jadi cukup bisa menggunakan meteran saja. Dan penggarisnya bisa apa saja, yang penting dia lurus. Nah, kebetulan ini ada sisa baja ringan, jadi kita gunakan baja ringan ya. Oke, setelah diukur dan ditandai adalah kita selanjutnya adalah proses pemotongan sobat ya. Jadi kita potong lurus sesuai dengan tanda yang telah digaris tadi ya. Nah, ini butuh ketelitian yang lebih ya, dan kesabaran, karena ini sangat penting, karena kalau hasil potongan miring itu nanti jadinya kurang bagus ya, jelek ya. Jadi kita harus berhati-hati saat proses pemotongan ini. Dan sifatnya kayu itu ketika dia sudah terpotong sulit untuk diperbaiki sobat ya. Jadi tidak bisa ditambal ataupun disambung ya. Jadi paling hanya bisa didempul saja. Jadi kita memang harus hati-hati pada saat proses pemotongan ini. Nah, untuk proses pemotongan sebenarnya yang lebih baik kita menggunakan mata cutting khusus kayu memang ya. Jadi ada khusus, cuman karena ini sifatnya darurat jadi kita pakai seadanya sobat ya. Ini pakai mata potong sih sebenarnya, dan itu bisa, cuman lebih bagus kalau kita pakai alat yang sesuai ya. Jadi pakai mata potong yang kayu yang sesuai standar gitu, dan itu hasilnya akan lebih bagus dan lebih lurus. Nah, dan harus diperhatikan lagi, ini alat yang cukup berbahaya ya. Jadi memang harus orang yang benar-benar terampil menggunakannya, karena ini hand tool yang menggunakan listrik dan power ya. Jadi harus orang yang memang biasa menggunakannya dan sering menggunakannya. Oke, setelah pintu sudah dipotong dan dirapihkan, kita proses selanjutnya adalah setting dan dilubangi ya. Jadi tidak full lubangnya, tapi kira-kira secukupnya ya, sesuai dengan roda. Jadi prosesnya ini kita tandai dulu ya, kita tandai dulu seperti ini. Jadi ditandai sesuai bentuk rodanya supaya nanti posisinya sama ya, sama antara pintu yang satu dan pintu yang kedua. Oke, setelah semua papan dipotong, ditandai dan dicoak ya, jadi kita mulai bisa pasang rodanya menggunakan bautnya ya. Kita bisa menggunakan manual, menggunakan obeng seperti ini, atau bisa juga menggunakan mesin bor ya, dengan mata obeng ya, itu bisa lebih cepat. Tapi di sini kita menggunakan manual ya, jadi supaya sobat-sobat juga mengikuti. Kalau mungkin di rumahnya tidak ada bor, nah ini bisa juga menggunakan manual seperti ini ya, dan itu tidak masalah, hanya waktu saja mungkin. Nah ini sudah kita pasang semua dan sudah jadi. Saatnya kita coba di lemarinya. Let's go.
Oke, jadi ini kita mau coba ya dan setting posisi pintu lemarinya terhadap lubang yang ada. Jadi ini ada relnya tapi dia belum dipasang relnya, jadi ini hanya untuk setting saja ya, apakah memang sudah pas, sudah sesuai atau belum gitu. Jadi apa yang kurang nanti kita perbaiki. Ya, jadi di sini saya menggunakan 2 pintu saja sobat ya. Jadi 2 pintu saja supaya tidak terlalu banyak pekerjaannya ya. Jadi kita menggunakan hanya 2 pintu, dan ini dengan 2 pintu ini berarti kita menggunakan 2 set rel ya, depan dan belakang. Nah, satu setnya itu terdiri dari 2 rel atas dan bawah ya, jadi kita harus setting. Nah, yang harus diperhatikan lagi juga adalah lubang dari pintu itu sendiri ya. Jadi karena lubang itu belum tentu siku dan belum tentu rata, jadi itu juga harus disesuaikan ya. Jadi memang harus rata lubang dari si kitchen setnya itu yang akan kita pasang pintu. Kalau memang ada yang tidak rata ya kita perbaiki ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan coran ya, jadi konkrit, jadi mungkin agak susah ketika ada posisi yang tidak rata. Oke, proses selanjutnya adalah setting dan pemasangan rel ya. Jadi ini cukup mudah, kita hanya tinggal baut ke temboknya ya. Jadi karena saya menggunakan coran, jadi ini harus menggunakan visor ya sobat ya. Tapi kalau sobat di rumah menggunakan kayu untuk lemarinya, nah ini akan lebih mudah sih. Jadi bisa langsung menggunakan baut yang menggunakan alat bor seperti ini, jadi bisa langsung dipasang ya, jadi tidak perlu menggunakan visor itu. Oke, jadi seperti inilah rel yang sudah terpasang ya. Jadi ini sudah terpasang. Setelah rel bagian bawah terpasang, kita lanjutkan dengan pemasangan rel bagian atas ya. Jadi ini yang sudah tadi dibor, kemudian kita pasang relnya dan kita ikat dengan bautnya ya. Jadi bisa menggunakan obeng seperti ini. Nah, relnya yang sudah jadi seperti ini ya sobat ya. Jadi di skrup ke dinding ya. Nah, ini untuk bagian atasnya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk kitchen set kayu mungkin lebih mudah karena hanya tinggal di skrup saja. Tapi kalau kitchen set tembok seperti ini harus menggunakan visor ya. Nah, ini pintu yang sudah setengah jadi ya, seperti ini. Ini bisa digeser.
Oke sobat, jadi ini di bagian atas ini ada roda yang ada pinnya ya. Jadi ketika misalkan kita mau lepas ataupun pasang, kita bisa tekan pin ini, tekan, nah itu bisa kita buka lagi. Oke, proses selanjutnya adalah pendempulan ya. Jadi ini saya dempul supaya mendapatkan permukaan yang rata dari kayu, karena kayu itu mempunyai serat ya, jadi kayak kurang bagus kalau kita langsung tempel stiker. Dia akan ada bekas serat kayunya ya yang terlihat di stiker. Jadi ini kita dempul dulu, kita ratakan supaya rapih nantinya. Untuk proses permukaannya menggunakan cat, ini prosesnya sama ya. Jadi kita dempul dulu seperti ini, diratakan, kemudian tunggu sampai kering, baru kemudian bisa dicat. Setelah dempul kering, kita lakukan pengamplasan pada seluruh permukaan papan ya, maupun bagian sisi-sisi pinggirnya itu supaya rata semua. Jadi perataan permukaan kita bisa menggunakan hamplas. Ini saya gunakan hamplas yang paling halus ya, supaya mendapatkan hasil yang benar-benar bagus dan rata untuk permukaannya. Jadi di hamplas saja ke seluruh bagian permukaannya. Setelah papan siap, kita bisa mulai ukur dan gunting stiker yang akan kita tempel ya. Jadi kita ukur secukupnya ya. Ini adalah proses penempelan stiker, jadi ini harus cukup ekstra hati-hati ya, karena agak sulit ketika stiker sudah menempel dan tidak pas, itu akan jelek ke permukaannya. Jadi harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, setelah stiker dipasang dan semua aksesoris dipasang, jadi handle maupun rodanya, kita proses selanjutnya adalah setting dan pemasangan saja ya. Dan ini tidak sulit sih, jadi kita hanya tinggal memasang saja seperti ini, dan pinnya kita tekan ya. Nah, inilah hasilnya sobat ya. Ini yang udah jadi. Jadi rapi kan? Jadi tidak ada yang terlihat berantakan ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notif video-video terbaru dari saya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.